Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi untuk kuliah arsitektur hijau minggu ke-7. Topik kita pada minggu ini yaitu terkait improvement design strategy atau strategi untuk meningkatkan memperbaiki desain bangunan, khususnya dalam hal konservasi energi. Jadi tujuan dari topik kita pada hari ini yaitu yang pertama, kita ingin mendapatkan hasil perancangan yang lebih hemat energi, dan yang kedua yaitu kita melakukan modifikasi rancangan bangunan yang nantinya mencakup bentuk, orientasi bangunan, material kulit bangunan, dan juga pemilihan sistem. Terkait hal tersebut, kita akan sangat mempertimbangkan nilai OTTV atau Overall Thermal Transfer Value. Nilai OTTV ini dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai kinerja termal serubung bangunan. Nilai OTTV yang standar untuk konservasi energi yaitu maksimum adalah 45 watt per meter persegi. Dan jika kita ingin mengajukan sertifikasi bangunan hijau, maka nilai OTTV harus di bawah 35 watt per meter persegi. Semakin kecil nilai OTTV, maka indeks konsumsi energi dari bangunan tersebut juga akan semakin kecil. Karena energi yang dibutuhkan bangunan untuk pendinginan menjadi berkurang. Sebelum kita bicara masalah improvement design, kita perlu tahu bahwa ada skema bernama Sunpad Diagram, di mana Sunpad Diagram ini menunjukkan pola pergerakan matahari terhadap site, diperlihatkan setiap jamnya dan selama 1 tahun. Dari melihat Sunpad Diagram, kita akan bisa mengetahui terkait pengaruh matahari terhadap orientasi tertentu dalam bangunan. Jadi dari sini kita akan bisa lihat bahwa apakah cahaya matahari atau panas matahari dominan di sisi bangunan pada orientasi sebelah mana. Lalu di sini saya akan menunjukkan beberapa strategi yang dapat kita lakukan untuk melakukan improvement terhadap desain yang kita miliki. Terkait dengan OTTV bangunan, maka ada 4 strategi yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu perubahan tipe konstruksi dinding, yang kedua adalah perubahan tipe fenestrasi atau kaca, yang ketiga adalah perubahan window to wall ratio atau ukuran kaca terhadap dinding, dan yang keempat adalah penambahan shading. Jika kita lihat di sini kita memiliki 3 tipe konstruksi dinding yang berbeda ya. Sebagai contoh saya memberikan data untuk precast konkrit ini atau beton gitu ya, beton, jadi kita bisa bilang beton, atau misalkan kita juga bisa katakan ini sebagai batako. Lalu ada legweck konkrit atau hebel, di mana material ini lebih poros daripada batako, atau dia punya pori-pori yang lebih banyak dan lebih besar dibanding dengan batako. Lalu yang ketiga adalah bata atau brick. Dari ketiga material ini kita bisa lihat bahwa U factor-nya berbeda-beda. Untuk yang precast konkrit dia adalah 3,005, untuk legweck konkrit adalah 2,929, dan untuk brick adalah 0,41. U factor ini akan sangat berpengaruh terhadap panas yang dapat tertransfer ke dalam bangunan. Sehingga ketiga tipe konstruksi dinding ini akan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap panas bangunan yang kemudian akan mempengaruhi penghematan energinya.
improvement strategi yang kedua yaitu terkait tipe fenestrasi kaca. Jadi semua kaca itu akan punya spesifikasi yang berbeda-beda. Contoh yang sederhana dengan butuh kita gunakan di kalkulator OTTV yaitu adalah glass U factor ya, atau U factor dan juga SHGC. Dua nilai ini selalu berbeda di setiap jenis kaca yang ada. Jadi misalkan di sini ada contoh, ada 3 jenis kaca. Pertama adalah stop sol klasik clear 8 mm, ada Sanergy green 8 mm dan Sanergy Euro Grey 8 mm. Dari ketiga jenis kaca ini masing-masing memiliki U factor atau SHGC yang berbeda, walaupun mungkin perbedaannya kadang sangat kecil, tapi dia selalu berbeda-beda. Dan nanti kita membutuhkan kedua nilai ini untuk dapat mencari tahu nilai thermal ya yang tertransfer ke dalam bangunan, dan kita akan mengetahui seberapa efek dari material tersebut terhadap pemanasan atau pendinginan di dalam bangunan. Untuk mendapatkan spesifikasi dari kaca seperti ini, kita perlu mencari tahu ke masing-masing produsen kaca. Jadi biasanya produsen kaca akan memiliki brosur kaca seperti itu. Dia akan bisa menunjukkan karakteristik teknis gitu ya dari masing-masing kaca yang dia miliki. Jadi ini misalkan saya mengunjungi brosur yang disediakan oleh PT Asahi Mas Flat Glass ya. Di sana dia akan punya beberapa tipe kaca dan juga solar factor, shading coefficient ya. Shading coefficient ini sama dengan SHGC tanpa shading ya. Sebelum shadingnya diterapkan, hanya dia perlu dikalikan 0,86 koefisiennya, karena koefisiennya berbeda antara SHGC dan shading coefficient. Dan juga yang ketiga adalah U value. Kita akan mengetahui terkait U value. Selain data tersebut yang cukup penting untuk kita masukkan nanti ke dalam kalkulator manual, di dalam brosur tersebut juga ada beberapa informasi lain. Yang pertama yaitu terkait standar thickness ya, atau kira-kira ketebalannya ada dari 2 mm, 3, 4, 5, 6, 8, 10 sampai 19. Lalu yang kedua yaitu terkait energi karakteristik dan juga light karakteristik. Di dalam energi karakteristik ada beberapa komponen yang ditampilkan, yaitu pertama transmittance, reflectance, absorption, dan ultraviolet transmission. Jadi kalau kita bicara hal ini, ingat kembali sifat cahaya ya. Sifat cahaya itu dia saat ada kaca, maka cahaya matahari yang datang ada yang ditransmisikan. Pertama ditransmisikan artinya dia masuk ke dalam bangunan, lalu ada yang direfleksikan, dipantulkan keluar, dan yang ketiga diabsorb oleh kaca tersebut. Sehingga nilai-nilai di sini persentasenya menunjukkan sifat cahaya tersebut diteruskan, dipantulkan, dan juga diserap. Semakin besar nilai transmission, misalnya di sini 87, yang semakin ke bawah 59, berarti ini lebih banyak panas yang masuk. Sedangkan 59 artinya lebih sedikit panas yang masuk. 7 artinya lebih banyak panas yang direfleksikan. 6 lebih kecil berarti lebih sedikit
panas yang direfleksikan. Yang diabsorb atau diserap oleh kaca, 5 di sini angkanya berarti kecil ya, lebih kecil. 35 di sini berarti angkanya lebih besar. Berarti yang diserap oleh kaca angkanya lebih besar. Artinya kacanya kemungkinan bisa lebih panas karena dia menyerap panas tersebut. Ultraviolet transmission mirip dengan transmission untuk energi atau panasnya ya. Jadi dia adalah yang UV atau ultraviolet yang menerus sampai ke dalam bangunan. Lalu untuk light karakteristik, di sana kita bisa lihat transmittance dan reflectance. Jadi kalau energi ini adalah panasnya, kalau light ini adalah cahayanya. Perbedaannya seperti itu. Lalu di sini saya sediakan satu buah link yang nanti teman-teman bisa buka untuk melihat secara keseluruhan dari tabel yang ada di sini. Jadi nanti bisa langsung diklik, ini akan langsung muncul brosur. Ini salah satu brosur kaca yang disediakan oleh Asahimas. Jadi teman-teman nanti bisa lihat ada berapa tipe kaca ya, dan semua tipe kaca ini tentunya bisa dimanfaatkan untuk menciptakan strategi improvement design. Strategi yang ketiga yaitu terkait window to wall ratio. Window to wall ratio yaitu adalah perbandingan antara bukaan jendela dengan dindingnya. BWR ini memiliki dampak terhadap penghematan energi karena dia juga memiliki efek terhadap pemanasan dan pendinginan bangunan. Sehingga modifikasi luasan jendela dapat memberikan efek yang signifikan dibandingkan dengan perubahan konstruksi dinding. Karena nanti kita akan lihat bahwa ternyata masuknya panas ke dalam bangunan melalui dinding hanya melalui konduksi, sedangkan melalui kaca atau benda transparan dia akan terjadi dalam dua hal, yaitu konduksi dan radiasi. Sehingga semakin besar luasan kacanya, misalkan WWR 100 ini, tentunya dia akan menerima atau mentransmisikan panas yang lebih banyak dibandingkan dengan WWR yang lebih kecil, misalkan WWR 10. Namun di sini juga perlu diingat bahwa selain memiliki pengaruh terhadap penghematan energi karena dapat mengurangi efek konduksi dan radiasi matahari, WWR juga akan mempengaruhi intensitas cahaya masuk ke dalam bangunan. Sehingga penerapannya harus sangat bijak dalam desain, karena artinya jika semakin kecil panas yang masuk ke dalam bangunan, jika kita mengurangi WWR ya, misalnya kita menggunakan WWR 10, panas yang masuk lebih kecil tapi cahaya yang masuk juga sangat sedikit. Artinya ruangan bisa berpotensi menjadi lebih gelap. Strategi yang keempat yaitu adalah shading atau peneduh. Shading ini didesain untuk menahan cahaya matahari langsung, jadi agar matahari tidak langsung masuk ke dalam bukaan atau jendela, khususnya pada waktu-waktu terpanas. Namun konsekuensinya yaitu kadang pada waktu-waktu yang tidak terlalu panas, maka ruangan menjadi kekurangan cahaya matahari, sehingga penggunaan shading ini pun perlu dilakukan secara bijak. Jadi misalkan kita gunakan shading cukup banyak atau cukup rapat, sehingga saat siang hari, saat terik, matahari terfilter ya, bangunan memang cukup dingin, tapi misalkan pada suatu kondisi udara sedang sangat dingin, mungkin agak mendung ya, lalu kalian punya terlalu banyak shading, maka cahaya matahari tidak bisa datang untuk menghangatkan ruangan, dan juga ruangan menjadi terlalu gelap pada kondisi-kondisi tertentu di mana saat kondisi di luar bangunan cahayanya sangat redup. Sehingga pemanfaatan shading ini juga harus dilakukan secara bijak terhadap bangunan. Tidak boleh secara berlebihan, karena kita perlu mengantisipasi kondisi-kondisi di mana cahaya matahari jumlahnya tidak terlalu banyak. Baik, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan perubahan komponen dalam kalkulator OTTV yang kita gunakan, yaitu kalkulator manual. Yang pertama yaitu jika kalian ingin mengubah tipe konstruksi dinding, maka kalian bisa langsung melihat
pada drop down list yang ada. Pada kalkulator manual terdapat 5 pilihan, yaitu brick wall, glass back panel with insulation, Hebel wall, dan concrete precast. Glass back panel dan glass back panel insulation ini biasanya ada pada sistem curtain wall. Lalu yang kedua yaitu tipe fenestrasi atau kaca. Jadi kalau kita ingin mengubah tipe fenestrasi atau kaca, tadi melihat ke brosur dari sublayer kacanya, lalu kita bisa mengubah nama, SAGC-nya atau shading coefficient sama saja, dan juga U value. Kita bisa rubah nilai tersebut, maka dia akan mempengaruhi perhitungan OTTV dari bangunan yang sedang kalian hitung. Yang ketiga yaitu window to wall ratio. Jadi untuk mengganti atau saat kalian melakukan improvement design dengan cara merubah window to wall ratio, apakah itu menambah atau mengurangi, maka yang perlu kita perhatikan adalah di tabel 6 terkait identifikasi fasad, yaitu jumlah area bukaan. Jumlah area bukaan ini nantinya akan dibandingkan dengan area fasad yang dimiliki. Dalam hasil summary di bagian terbawah dari perhitungan tabel di masing-masing sheet, maka kalian akan menemukan summary terkait window to wall ratio 0,70, artinya 70% adalah kaca atau bukaan, sehingga 30%-nya adalah dinding. Di sini nanti dia akan digunakan untuk mengurangi luasan dinding, dan kemudian luasan dinding tersebut akan dikalikan dengan U value dari dinding. Untuk energi yang masuk melalui dinding, dia hanya ada satu tipe, yaitu melalui konduksi. Di sisi yang berbeda, selain WWR tadi dia berpengaruh terhadap luasan dinding, tentunya dia juga berpengaruh terhadap luasan bukaan. Ya, jadi kalau tadi 0,7 berarti 70% dari dinding tersebut adalah bukaan, maka nanti luasan tersebut akan mempengaruhi dua hal ya. Yang pertama yaitu konduksi yang masuk dan juga radiasi yang masuk. Sehingga saat kita mengurangi luasan jendela atau luasan bukaan pada sebuah dinding, maka dia akan sekaligus mengurangi dua hal, yaitu energi yang masuk atau panas yang masuk melalui konduksi dan juga panas yang masuk melalui radiasi. Sehingga efeknya akan cukup signifikan pengurangan WWR ini terhadap konservasi energi bangunan. Strategi yang keempat yaitu shading. Jadi di sini shading untuk perhitungan kalkulator manual akan ada 3 tipe. Yang pertama yaitu shading horizontal. Ya, jadi yang bisa diinput adalah panjangnya P, lalu H ya, tingginya, tinggi ketinggian dari shading ke titik jendela di titik jendela paling bawah, dan juga kemiringannya. Kalau kalian punya desain shadingnya itu beberapa lapis gitu, shading horizontalnya beberapa lapis pada satu buah bukaan atau kaca, maka nanti hanya yang dihitung adalah H antar shading. Kita bisa gunakan itu. Jadi tidak titik terbawah bangunan, tapi jarak antar shadingnya. Lalu ada 2 tipe lain yang bisa di-input. Yang pertama adalah vertikal, shading vertikal. Kita lihat jaraknya, panjangnya, dan juga sudut kemiringannya, serta shading model Ekrat yang dia menyelubungi keseluruhan dari
jendela atau bukaan. Yang perlu dimasukkan yang pertama adalah panjangnya, lalu tingginya, dan juga ketebalannya atau panjang shading ke arah depan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait strategi improvement design untuk konservasi energi serta bagaimana cara melakukan inputnya di dalam kalkulator OTTV manual sesuai standar yang ada di DKI Jakarta. Silahkan jika ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah dari video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.